Penguasa Kuil Surgawi, Bab 317. Pada saat ini, 5 menit setelah Xiao Tians dan Kaisar Hitam melancarkan serangan dan langsung membelah gedung markas besar Perang Singa, ekspresi Xiao Tians berubah. Dalam persepsinya, di pinggir kota di kejauhan, ada satu di selatan dan satu utara saat ini, ada dua aura yang sangat menakutkan mengalir menuju sisi ini, pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao. Dua guru Tao yang kuat di alam kematian dalam kecerdasan, dan menurut induksi Xiao Tians, pihak lain akan bisa sampai di sini paling lama dalam 3 menit. Pada saat ini, bukan hanya dua guru Tao yang bergegas ke sini dengan gila-gilaan. Di kejauhan di luar Departemen Perang Singa, ada juga lebih dari selusin orang kuat yang menakutkan dari Kaisar tingkat 9 yang bergegas menuju sisi ini bukan puncak dari Kaisar tingkat 9, tetapi masih merupakan Kaisar tingkat 9, orang kuat dari Kaisar tingkat 9 yang menakutkan. Saat berikutnya, Xiao Tians melihat sekeliling. Di bawah kekuatan penuh dia dan Kaisar Hitam, orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa, 9 ahli tingkat Kaisar tingkat 9 yang paling kuat, telah bergabung dengan dia dan Kaisar Hitam. 4 di antaranya dibantai, bahkan ada kurang dari setengah ahli tingkat Kaisar tingkat 8. Bunuh. Xiao Tians mengayunkan pedangnya dan membelah orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa yang menghalangi dia dan Kaisar Hitam di tingkat Kaisar tingkat 9. Lalu dia meraih lengan Heidi dan berteriak, "Ayo pergi." Kaisar Hitam tidak ragu-ragu saat ini. Dia juga tahu bahwa dia dan Xiao Tians sekarang berada di suku Perang Singa. Masih banyak guru Tao di sisi lain bagian atas serangan diam-diam. Pihak lain tidak siap. Hal semacam ini hanya dapat dilakukan sekali, dan sangat tidak mungkin dilakukan untuk kedua kalinya. Jadi Kaisar Hitam pergi bersama Xiao Tians. Dan ketika Xiao Tians dan Kaisar Hitam melarikan diri lebih dari 10 meter, ledakan besar lainnya tiba-tiba datang dari bawah tanah Departemen Perang Singa. Kemudian, tanah di markas besar Perang Singa berguling dengan keras seperti naga bumi yang terbalik. Seluruh tanah dengan radius ratusan meter atau bahkan 1000 meter langsung terangkat ke atas, membentuk awan jamur berukuran beberapa ratus meter bangkit. Untuk sesaat, prajurit tingkat tinggi dari Departemen Perang Singa yang baru saja ingin mengejar Xiao Tians dan Kaisar Hitam diblokir. Ketika mereka sadar kembali, Xiao Tians dan Heidi telah melarikan diri jauh-jauh, dan sosok mereka telah menghilang. Saat berikutnya, lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar tingkat 9 yang datang dari luar Departemen Perang Singa juga bergabung dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar tingkat tinggi yang tersisa dari Departemen Perang Singa. Pada saat ini, ada lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar tingkat 9 di reruntuhan markas besar Departemen Perang Singa. Bersama-sama, mereka dapat bertarung meskipun mereka adalah guru Tao sejati, dan bahkan saling membunuh sampai mati. Oleh karena itu, Xiao Tians segera mengambil keputusan dan melarikan diri tanpa terus memperluas hasilnya. Dan dia pergi bersama Kaisar Hitam, tapi yang tersisa dari Departemen Perang Singa hanyalah reruntuhan dan banyak lengan serta anggota badan yang patah. Seorang lelaki tua dengan tingkat master setengah langkah dari Departemen Perang Singa memandangi markas besar Departemen Perang yang telah berubah menjadi reruntuhan dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya sangat pucat, dan pada saat ini, bukan hanya dia, tetapi semua orang kuat yang datang dari Departemen Perang Singa, orang-orang kuat tingkat Kaisar tingkat tinggi, melihat pemandangan di depan mereka, mata mereka benar-benar merah. Niat membunuh yang tak terbatas melonjak dengan gila-gilaan. Di bawah level kekaisaran, hampir semuanya meninggal, semuanya hancur, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar dibunuh oleh lebih dari selusin, dan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar juga dibunuh oleh lebih dari selusin. Sungguh suatu kerugian besar, ya. Dari berdirinya Departemen Perang Singa hingga saat ini, kecuali pertempuran dengan Departemen Perang Harimau lebih dari 80 tahun yang lalu, kerugiannya tidak pernah sebesar ini. Dan Anda harus tahu bahwa 80 tahun yang lalu, mereka akhirnya memenangkan pertempuran dengan Departemen Perang Macan, dan setelah perang mereka juga menyita sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari Departemen Perang Macan. Mereka tidak rugi, tapi kali ini kerugiannya sangat besar. Dan ada satu hal lagi yang juga merupakan hal terpenting. Saat itulah para komandan elit yang mereka kumpulkan dari berbagai tempat di zona Perang Singa hari ini bersiap untuk kembali ke medan perang di luar wilayah. Tapi sekarang, semuanya hilang. Saat berikutnya, lelaki tua menakutkan yang berdiri di tingkat utama Departemen Perang Singa, berdiri di udara, mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba, jejak darah yang tidak terdeteksi muncul di udara. Dan benang merahnya masih memanjang hingga ke kejauhan. Ini adalah teknik pelacakan, dan darah merah yang dipadatkan oleh lelaki tua ini adalah milik Kaisar Hitam. Ya, Kaisar Hitam terluka. Ketika guru Tao datang, saya akan meninggalkan beberapa orang untuk membimbing kedua guru Tao. Semua ahli tingkat tinggi tingkat Kaisar yang tersisa harus dikejar oleh saya. Boom, kawan,
Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan, dan dia memimpin lebih dari 20 orang kuat dari Kaisar tingkat 9 untuk mengejar Xiao Tians dan Kaisar Hitam ke arah pelarian. Pada saat ini, Xiao Tians, yang melarikan diri dengan cepat menuju garis pantai yang jauh, sedikit mengernyit. Dia merasakan aura pihak lain mengejarnya. Lebih dari 20 Kaisar tingkat 9. Selama pertarungan tadi, Xiao Tians dan Heidi mencoba yang terbaik untuk memperluas hasil dalam waktu sesingkat mungkin. Saat ini, dia sebenarnya sangat kelelahan, dan ada luka yang dalam di punggung Kaisar Hitam. Lukanya masih mengeluarkan darah saat ini. Kakak, lukamu. Xiao Tians mengerutkan kening dan menatap Heidi dengan cemas. Kaisar Hitam tidak peduli sama sekali, tetapi terus melarikan diri ke depan dengan cepat. Dia dan Xiao Tians lebih kuat, dan mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jadi jika mereka terus berlari ke depan saat ini, mereka akan segera dapat melarikan diri dari perbatasan Departemen Perang Singa. Sesampainya di bibir pantai, masuklah ke laut dan langsung keluar dari dasar laut. Ini adalah rencana Xiao Tians dan lainnya. Tidak peduli betapa hebatnya seorang pejuang tingkat Tao, dia tidak bisa bertarung di laut dalam. Tapi orang-orang di Departemen Perang Singa tidak bodoh. Saat berikutnya, Xiao Tians dan Heidi melarikan diri dengan panik menuju garis pantai. Mereka berdua tiba-tiba merasakan aura guru Tao yang kuat yang datang dari selatan juga berbalik arah. Saudaraku, pergilah dulu. Kaisar Hitam menarik napas dalam-dalam, mengepalkan pisau panjangnya, dan ingin tinggal dan menghalangi guru Tao lainnya. Biarkan Xiao Tians melarikan diri sendirian. Xiao Tians tersenyum dan berkata, apakah menurutmu aku bisa? Oke, berhenti bicara, tidak apa-apa. Ini adalah kota besar, kota yang sangat besar. Pihak lain ingin menemukan kita, Tidak sesederhana itu. Pergi ke saluran pembuangan. Kemudian, setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia meraih lengan Heidi dan keduanya langsung mendarat di tanah. Kemudian keduanya menemukan penutup lubang gat dan masuk. Departemen Perang Singa, sebagai satu-satunya departemen perang super di dunia saat ini, memiliki sistem jaringan saluran pembuangan yang sangat berkembang di kota-kota besar di wilayahnya. Apalagi Xiao Tians sudah merencanakannya sebelum tiba. Jaringan pipa di bawah kota besar ini bisa langsung mengarah ke laut dalam. Dan ada satu hal lagi yang sangat penting, yaitu jaringan saluran pembuangan kota yang memiliki bau bercampur dan medan magnet yang kacau. Oleh karena itu, beberapa sistem pelacakan pihak lain akan kesulitan melacaknya. Desir, desir, desir. Sebelum master tingkat Tao lawan tiba, Xiao Tians dan Heidi sudah masuk ke jaringan pipa saluran pembuangan Departemen Perang Singa. Di telinga Xiao Tians, kata-kata dengan ribuan wajah terus berdatangan, membimbing dia dan Kaisar Hitam ke arah. Boom, artinya, lebih dari 10 detik setelah Xiao Tians dan Kaisar Hitam menghilang, pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao dari Departemen Perang Singa tiba-tiba muncul di tempat keduanya menghilang sebelumnya. Namun setelah mengetahui bahwa Xiao Tians dan Heidi masuk ke saluran pembuangan. Dengan telapak tangan yang marah, dia menghancurkan lubang saluran pembuangan di jalan hingga berkeping-keping. Sesaat, kerikil berterbangan kemana-mana, dan bahkan beberapa pejalan kaki yang tidak bisa menghindarinya tewas di tempat. Tetapi Guru Tao tidak peduli sama sekali. Saat berikutnya, setelah Guru Tao ini melampiaskan kebenciannya, 20 lebih ahli tingkat Kaisar tingkat 9 yang mengejar dari markas besar Departemen Perang akhirnya datang. Salam kepada pembicara. Sekelompok prajurit tingkat Kaisar tingkat 9 dari Departemen Perang Singa memberi penghormatan kepada prajurit tingkat Tao. Kedua tikus itu lari dari saluran pembuangan. Mereka sudah lari lebih dari 10 meter. Arah pelarian mereka pasti ke arah pantai, mungkin tidak. Sistem perpipaan di kota kita terlalu rumit. Kata pembicara, dia adalah ketua ketujuh dari Departemen Perang Singa. Izinkan saya menyebutkan di sini bahwa dalam struktur kekuasaan di Departemen Perang Singa, orang puncak tingkat Kaisar tingkat 9 dapat menjabat sebagai anggota parlemen, sedangkan orang tingkat Tao yang berkuasa adalah pembicara. Departemen Perang Singa memiliki 9 pembicara. Di antara mereka, pembicara kelima dan ketujuh telah lama ditempatkan di Departemen Perang Singa. Faktanya, ketika Xiao Tians dan Kaisar Hitam menyerang markas besar Departemen Perang Singa sebelumnya, dia mendapat kabar tersebut dan bergegas ke sini dengan cepat, tetapi itu masih satu langkah terlambat, yang membuatnya sangat marah. Tuan pembicara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anggota lain dari tingkat Kaisar tingkat 9 Departemen Perang Singa bertanya. Saat berikutnya, pembicara kelima dari Departemen Perang Singa memancarkan cahaya dingin di matanya. Dia melirik ke lebih dari 20 Kaisar tingkat 9 di sekitarnya dan berkata, menyebar dan kejar. Siapapun yang Anda temui, tolong sampaikan lokasinya. Sebelum kamu mati, keluar, biarkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar,
pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, dan bahkan prajurit biasa turun ke bawah dan memasang jebakan untukku. Tidak, saat berikutnya, lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tingkat 9 dari Departemen Perang Singa menanggapi dengan hormat, dan kemudian semua memasuki jaringan pipa bawah tanah dan mencari dengan cepat ke segala arah. Setelah beberapa saat, orang-orang yang lebih berkuasa memasuki jaringan saluran pembuangan. Pencarian menyeluruh diluncurkan untuk Xiao Tians dan Kaisar Hitam. Adapun ketua kelima yang lebih kuat dari Departemen Perang Singa, dia pergi ke jaringan saluran pembuangan kota untuk mencegat saluran keluar dari garis pantai. Momentum tirani dari Guru Tao sepenuhnya memblokir saluran keluar dari garis pantai. Ketua ketujuh Departemen Perang Singa, tubuhnya melayang ke udara, menatap dingin ke jaringan pipa kota di bawah, dengan jejak niat membunuh muncul di matanya. Ini Departemen Perang Singa, sekarang kamu berada di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Bab 318. Situasinya sangat serius. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat utama, bersama dengan lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, dewa perang yang tak terhitung jumlahnya, Raja Surgawi, dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar meluncurkan pencarian menyeluruh untuk Xiao Tians dan Kaisar Hitam. Jika Xiao Tians dan Kaisar Hitam dibiarkan melarikan diri hari ini, reputasi Departemen Perang Singa mereka akan mengalami pukulan telak. Selama lebih dari 100 tahun, Departemen Perang Singa tidak mengalami kerusakan apapun dimanapun. Selama lebih dari 100 tahun ini, Departemen Perang Singa secara tak kasat mata telah membangun tubuh emas dan menciptakan dewa yang tak terkalahkan. Dan jika mereka membiarkan Xiao Tians dan yang lainnya melarikan diri hari ini, tubuh emas mereka akan hilang. Beberapa biro dan kekuatan perang kecil dan menengah di dunia yang tidak berani berbicara menentang Departemen Perang Singa akan mengira Anda, Departemen Perang Singa, memang seperti itu. Lalu kenapa kamu masih diserang oleh kuil surgawi? Oleh karena itu, orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa juga memahami pentingnya membunuh Xiao Tians. Jadi sekarang mereka hampir bersedia melakukan apapun, dan seluruh kota berada di bawah darurat militer. Tetapi pada saat ini, di jaringan saluran pembuangan di bawah kota raksasa, Xiao Tians masih tidak terburu-buru. Dia memimpin Kaisar Hitam dan menyimpang langsung dari arah dan mulai bergegas kembali. Ya, untuk kembali ke markas Departemen Perang Singa, yang kini telah berubah menjadi reruntuhan. Tentu saja, Xiao Tians juga berkeliaran di jaringan pipa bawah tanah. Sementara Xiao Tians tidak sedang terburu-buru, Kaisar Hitam di sampingnya menjadi cemas. Lagi pula, jika mereka berdua ditemukan saat ini, tak satu pun dari mereka akan bisa kembali hidup-hidup hari ini. Saudaraku, kenapa kamu tidak pergi dulu, dan aku akan memancing kedua ahli tingkat Master Tao itu pergi. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan ditangkap satu sama lain. Di dalam jaringan pipa saluran pembuangan, Hitam Kaisar membujuk Xiao Tians, sambil melarikan diri. Dan dia ingin berpisah dari Xiao Tians dan membiarkan Xiao Tians melarikan diri dengan mengorbankan dirinya sendiri. Xiao Tians merasakan kepalanya membesar setelah mendengarkan kata-kata Heidi. Dia menggosok pelipisnya sambil menarik Kaisar Hitam untuk melarikan diri. Sebagai seorang saudara perempuan, tidak bisakah dia menggunakan otaknya? Mengapa Anda harus berjuang keras? Ini adalah Departemen Perang paling kuat di dunia saat ini, gila. Bukannya kamu tidak bisa melarikan diri. Jadi Xiao Tians tidak repot-repot menjelaskannya, dan terus menyeret Kaisar Hitam pergi dan melarikan diri. Namun setelah mereka berdua melarikan diri beberapa saat, mereka masih bertemu dengan orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa yang datang mengejar mereka. 3 ahli tingkat Kaisar tingkat 9 segera mengirimkan panggilan bantuan. Tiba-tiba, ada beberapa ahli tingkat tinggi tingkat Kaisar di kejauhan, bergegas menuju sisi ini. Xiao Tians menghela nafas dalam diam dan terus menarik Kaisar Hitam menjauh, tapi kali ini, hanya 10 detik kemudian, mereka berdua dikepung. 7 atau 8 ahli tingkat Kaisar tingkat tinggi muncul di depan mereka, dan 3 ahli puncak di tingkat Kaisar tingkat 9 mengejar mereka. Segera kedua pihak memblokir Xiao Tians dan Heidi di tengah. Tuan Kuil Surgawi, kamu tidak dapat melarikan diri, masih ada kesempatan untuk menangkapmu tanpa ampun. Saat berikutnya, seorang anggota Departemen Perang Singa di belakangnya yang berada di puncak Kaisar tingkat 9, menatap Xiao Tians dalam-dalam, dan menjadi ketakutan lagi. Ketika Xiao Tians hendak berbicara, Kaisar Hitam di sampingnya dengan cepat mencabut pedangnya, mendorong Xiao Tians, dan menyerang 3 Kaisar puncak tingkat 9 dari Departemen Perang Singa. Saudaraku, kamu duluan, cepat, taat. Kaisar Hitam bergegas menuju 3 prajurit puncak tingkat Kaisar tingkat 9 dari Departemen Perang Singa dalam sekejap, dan mulai bertarung dengan mereka bertiga. Tapi di saat yang sama, Kaisar Hitam, yang sangat mengkhawatirkan keselamatan Xiao Tians, segera berteriak pada Xiao Tians. Xiao Tians menatap Heidi tanpa daya, lalu bersandar ke dinding di belakang selokan,
mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Qianmian, lalu mengeluarkan sebatang rokok lagi dari sakunya dan mulai merokok. Dia tidak berdaya dan bisa melarikan diri. Dia tidak pernah meremehkan Departemen Perang Singa, jadi sebelum datang, Xiao Tians diam-diam membuat serangkaian rencana dengan Qianmian. Lalu bagaimana dengan sekarang? Heidi hanya ingin mengalihkan perhatian musuh dan membiarkan Xiao Tians melarikan diri. Sekalipun aku mencoba membujukmu, aku tidak bisa menghentikannya. Faktanya, Xiao Tians juga memahami apa yang dipikirkan Heidi, dan Heidi masih merasa berhutang budi pada Xiao Tians. Jadi meskipun dia diminta untuk membantu Xiao Tians melarikan diri dengan mengorbankan nyawanya, dia bersedia. Terlebih lagi, wanita konyol ini benar-benar melakukan ini sekarang. Tidak, baju besi kekaisaran pada Kaisar Hitam telah muncul di kejauhan. Wajahnya menjadi pucat. Dia terluka, tapi sekarang dia masih menyerang dengan seluruh kekuatannya. Terlebih lagi, di sisi Kaisar Hitam, dia telah terbunuh oleh 3 orang tingkat Kaisar 9. Di puncak tingkat, 7 atau 8 ahli tingkat tinggi tingkat Kaisar mengelilingi. Ayo pergi. Saat berikutnya, Kaisar Hitam tiba-tiba ditebas oleh orang kuat tingkat Kaisar tingkat 9 dari Departemen Perang Singa. Sebuah luka dibuat di bahunya, dan bayangan baju besi Kaisar menjadi semakin tak terlihat. Kaisar Hitam berteriak pada Xiao Tians dengan cemas. Dia sangat cemas. Pada saat ini, dia dikepung, dan lebih jauh lagi, pembicara ketujuh dari Departemen Perang Singa, pembangkit tenaga listrik tingkat Tao, juga bergegas menuju sisi ini dari tanah. Situasinya sebenarnya sangat-sangat kritis. Xiao Tians baru saja menghisap setengah dari rokoknya. Dia juga merasakan aura Kaisar Hitam semakin lemah, dan orang-orang yang lebih kuat di kejauhan bergegas menuju sisi ini. Saat berikutnya, Xiao Tians membuang puntung rokok, menghunus pedang panjangnya, dan aura di tubuhnya meledak. Dalam sekejap, dia berada di belakang Kaisar Hitam, dan membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat 9 tingkat Kaisar dengan satu pedang. Dalam waktu singkat, Xiao Tians sekali lagi meledak menjadi kekuatan tempur tingkat Master Tao. Setelah langsung membunuh Kaisar Jiu lawannya, Xiao Tians berbalik dan membunuh satu lagi dengan Kaisar Hitam. Dalam sekejap, semua orang kuat yang tersisa di Departemen Perang Singa mundur. Saudaraku, Heidi menatap Xiao Tians dengan mata yang sangat rumit. Xiao Tians mengerutkan kening dan berteriak pada Kaisar Hitam, diam. Berhentilah membuat keputusan sendiri. Lalu Xiao Tians mengeluarkan beberapa bom mikro dari tangannya dan melemparkannya langsung ke saluran pembuangan di saluran pembuangan belakang. Dengan ledakan besar, dia dan Kaisar Hitam menghilang lagi. Baru setelah Heidi dan Xiao Tians melarikan diri jauh lagi, ahli tingkat Master Tao dari Departemen Perang Singa bergegas mendekat. Ya, dia terlambat lagi. Terlebih lagi, pada saat ini, saluran pembuangan tersebut diledakkan oleh Xiao Tians. Bahkan jika mereka ingin melacak aura Xiao Tians dan Kaisar Hitam, akan sulit bagi mereka. Lagi pula, Xiao Tians dan Kaisar Hitam juga sangat pandai menyembunyikan aura mereka. Sialan, kejar, Ketua Ketujuh Departemen Perang Singa berteriak dengan suara muram. Di kejauhan, Xiao Tians, yang melarikan diri bersama Kaisar Hitam, tiba di batang utama jaringan pipa bawah tanah. Saat ini, ada lebih dari selusin pria dan wanita menunggu di sana. Mereka semua adalah orang-orang yang putus asa, dan tentu saja ada banyak sekali orang seperti itu di bawah komando Kuil Tianshan. Dan sekarang ini berguna, bertahan dan dapatkan hadiah 10 kali lipat, kata Xiao Tians kepada pihak lain dengan mata menyipit. Selusin orang yang putus asa itu mengangguk, menjilat bibir mereka, lalu lari dengan sangat cepat ke segala arah. Kecepatannya sangat cepat. Benar saja, saat orang-orang ini melarikan diri, Xiao Tians merasa orang-orang kuat yang mengejarnya dan Departemen Perang Singa Kaisar Hitam di jaringan pipa langsung dialihkan. Saat berikutnya, suara Qianmian terdengar lagi dari earphone Xiao Tians, Tuan Istana, pergi 30 meter ke kiri, lalu 100 meter ke kanan. Qianmian masih merencanakan rute untuk Xiao Tians, sementara Kaisar Hitam berada berkelahi dengan singa. Yang tidak diketahui oleh orang-orang berkuasa di departemen adalah bahwa jaringan saluran pembuangan di bawah kota raksasa ini ditutupi dengan puluhan ribu sensor yang dikendalikan oleh ribuan wajah. Pada saat yang sama, sekelompok orang yang putus asa mulai berlarian di ratusan ruang besar di jaringan saluran pembuangan di bawah kota raksasa ini, dan asap memenuhi udara. Kaisar Hitam tertegun dan dipimpin oleh Xiao Tians, yang terus berlari ke kiri dan ke kanan, dan berhasil menghindari kejaran Departemen Perang Singa berulang kali. Saat ini, mereka berdua telah mengenakan seragam Lion War yang baru lagi. Dan mereka berdua juga berpura-pura mengejar yang lain. Heidi benar-benar tercengang. Dia menatap Xiao Tians dengan tatapan kosong dan berkata pada dirinya sendiri, apakah kamu masih bisa bermain seperti ini? Xiao Tians tersenyum percaya diri, tentu saja, kami hanyalah kekuatan medan perang ekstrateritorial. Saudari,
Anda tidak benar-benar berpikir kami dapat mengalahkan Departemen Perang Singa secara langsung, bukan? Apa yang Anda pikirkan? Dan jangan berbuat bodoh situasinya lagi. Situasinya jauh dari apa yang kamu khawatirkan. Kilatan cahaya melintas di mata Xiao Tians. Di antara dua guru Tao yang kuat di kota, satu menjaga pintu masuk ke laut dan tidak mau datang, sementara hanya ada satu yang tersisa di sini. Kota ini sangat besar, jika dia dapat dengan mudah menemukan Xiao Tians akan menganggapnya kuat. Anda berada di usia berapa, dan Anda masih ingin bertarung langsung? Tentu saja, jika Anda bisa bertarung, maka bertarunglah. Jika Anda tidak bisa bertarung, Anda secara alami akan melarikan diri. Misalnya, jika Xiao Tians dan Hei sama-sama memiliki kekuatan bertarung Daoyi yang mengerikan. Lalu kenapa repot-repot berlari? Saya akan membunuh sebanyak mungkin orang yang datang, dan saya akan merobohkan semua patung takdir nasional Anda. Heidi merasa tidak enak setelah mendengar ucapan Xiao Tians. Untuk sesaat, dia merasakan sakit yang membakar di wajahnya, merasa bahwa dia telah ditahan oleh Xiao Tians. Jadi dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun atau memikirkan apapun setelah itu. Dia melakukan apapun yang dikatakan Xiao Tians. Nah, jadi ketika Xiao Tians membawa Kaisar Hei dan kembali ke reruntuhan markas besar Departemen Perang Singa. Sekelompok ahli terkemuka di Departemen Perang Singa, termasuk pembicara tingkat Tao ke-7 yang dibuat gila oleh Xiao Tians. Mereka semua masih berkeliaran di jaringan pipa bawah tanah yang besar itu. Dalam beberapa menit ini, mereka telah menangkap ratusan orang yang putus asa yang bergegas ke bawah tanah sambil menonton. Itu sudah membuat mereka kesal. Dan seperti yang diharapkan Xiao Tians, tak seorang pun di Departemen Perang Singa dapat membayangkan bahwa Xiao Tians benar-benar akan kembali ke reruntuhan. Tentu saja, kota raksasa ini sedang berada di bawah darurat militer saat ini, dan jalanan sepi, dan tim patroli dari Departemen Perang Singa ada di mana-mana. Dan tentu saja tidak ada tim patroli yang memeriksa markas besar Departemen Perang Singa. Pada saat ini, di markas besar Departemen Perang Singa, yang telah berubah menjadi reruntuhan, Quark, dengan wajah yang sangat muram, sedang duduk di sebuah gedung datar yang belum dibom, membangun kembali sistem pengawasan kota Singa. Departemen Perang, hanya saja tidak banyak orang kuat di pihak Quark saat ini, selain Quark, yang memiliki kekuatan tempur tingkat Kaisar tingkat ke-7, ada 3 orang kuat tingkat Kaisar 6 dan 4 tingkat Kaisar. Orang-orang kuat di sini, Bang, Xiao, Tian, aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan melakukannya. Saat berikutnya, Quark, yang sangat marah, menghancurkan meja dengan pukulan, dan niat membunuh di tubuhnya hampir terkondensasi menjadi substansi. Tapi saat berikutnya, pandangannya kabur, dan sosok Xiao Tians muncul di kursi di belakangnya, menatapnya sambil tersenyum, Komandan Quark, kamu hanya ingin membunuhku, lalu aku di sini, hehe. Quark langsung merasakan hawa dingin mengalir dari kakinya hingga ke atas kepalanya. Bersambung,